Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat datang dalam pembelajaran online. Ya, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang program linear untuk mencari mana nilai maksimum dan mana nilai minimum dari suatu peristiwa. Ya, kita coba selesaikan. Ini ada soal cerita. Ya, saya bacakan. Dalam setiap minggu kebutuhan minimum protein, lemak, dan karbohidrat seseorang berturut-turut 11 unit, 13 unit, dan 27 unit. Makanan jenis A per kilogram mengandung 2 unit protein, 6 unit karbohidrat, dan 1 unit lemak. Makanan jenis B per kilogram mengandung 1 unit protein, 1 unit karbohidrat, dan 3 unit lemak. Jika harga makanan jenis A adalah 8.500 dan harga makanan jenis B adalah 4.000 per kilo, tentukan minimal uang yang harus dikeluarkan per minggu agar kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak terpenuhi. Nah, di sini langkah pertama kita akan membuat model matematikanya dulu. Kita buat tabelnya dulu. Membuat tabel, ada makanan, jenis-jenis makanan A dan B, protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, yang dibutuhkan makanan A, jenis A itu berapa? Untuk protein 261. 2 protein, 6 karbohidrat, 1 lemak. Kemudian B sama saja ya. 113. 1 protein, 1 karbohidrat, dan 3 lemak. Nah, berapa total keseluruhannya? Nah, dari awal ini 11, 13, 27. 11, 13, 27 unit ya, satuannya unit. Nah, bagaimana dengan model matematikanya? Kita tentukan dulu X dan Y. Ini X, Y-nya nih yang mana nih? Yang vertikal atau yang horizontal? Nah, kuncinya adalah di total. Ya, biasanya bagaimana? X ditambah Y sama dengan berapa, kan gitu. Nah, kalau di daerah sini di sebelah kanannya tidak ada untuk totalnya, berarti XY-nya, nilai XY-nya adalah di makanan jenis A dan makanan jenis B, karena totalnya untuk protein ada sendiri, untuk karbohidrat ada sendiri, untuk lemak ada sendiri ya. Jadi X-nya itu makanan jenis A dan B-nya dan Y-nya adalah makanan jenis B. Langkah awal kita bikin tabel dulu ya. Makanan jenis A dan B, protein, karbohidrat, dan lemak. Dan kebutuhan untuk makanan jenis A adalah 2 protein, 6 unit karbohidrat, dan lemak 1 unit. Demikian yang B, 1 unit protein, 1 unit karbohidrat, dan 3 unit lemak ya. Seperti contoh soalnya ini ya. Nah, kemudian totalnya. Nah, total penggunaan minimum untuk setiap minggu. Protein 11, lemak 13, 27 karbohidrat ya. Nah, dari sini kita mencari mana nih nilai X-nya. Apakah ini X, apakah ini nilai Y, apakah ini Z, atau nilai X-nya itu ini, nilai Y-nya itu ini. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya itu ada di totalnya. Ketersediaan dari protein, karbohidrat, dan lemak. Ternyata ketersediaannya adalah 11. Maka dari itu diputuskan bahwa X-nya itu adalah makanan jenis A dan Y-nya itu adalah makanan jenis B. Demikian seterusnya ya. Berarti di sini ada 3 pertidaksamaan ya. Kita tentukan langkah yang kedua, kita tentukan model matematikanya, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 11 atau lebih dari 11. Karena kebutuhan minimum berarti ada kemungkinan maksimum ya. Kemudian untuk karbohidrat 6X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 27. Demikian seterusnya. Lemak X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 13 ya. Itu langkah kedua. Dengan apa yang diminta tadi, kita disuruh menentukan nilai minimal penggunaannya supaya tidak boros ya kan, dengan ketentuan apa? Nah, ini harganya untuk yang A adalah 8.500, B-nya 4.000. Nah, ini sebagai fungsi objektifnya ya, yang akan kita cari minimum, berarti minimum ya. 8.500X ditambah 4.000Y ya. Langkah kedua. Langkah ketiga, nah, kita mencari titik potong masing-masing pertidaksamaan tersebut.
Ya, 2x plus y lebih dari atau sama dengan 11 didapat. Nah ya, jika x-nya 0, y-nya 0, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan ya. Jadi ini tidak masalah ya. Ini 11 dari mana, ini 5,5 dari mana. Kalian sudah paham. 6x dan y, 6x ditambah y lebih dari atau sama dengan 27 ya, dengan titik ya yang kita peroleh 4,5,0 dan 0,27. Demikian seterusnya. Titik potongnya 13,0 dan 0,13/3 dengan tentunya x-nya lebih dari 0 dan y-nya lebih dari 0 itu sama dengan. Nah, bagaimana kita mencari daerah himpunan penyelesaian? Ya, bagaimana kita mencari daerah himpunan penyelesaian? Dengan kita cari masing-masing. Oh, ini tadi berapa? 6x plus y ya. 6x plus y berarti ini ya. Nah, di titik mana? 4,50 dan 0,27 ya kan, lebih dari 27. Nah, kita tulis di sini ya. Kenapa kita tulis pertidaksamaannya? Supaya kalian tidak bingung. Oke. Nah, perhatikan 6x plus y, tadi titiknya itu ya lebih. Nah, lebih dari 27. Nah, uji titiknya bagaimana? Dengan titik 0,0 ya enggak? Dengan titik 0,0. Kalau dengan titik 0,0 berarti apakah 0 lebih dari 27? Tidak, ya kan? Titik berarti ini ya. Berarti ini daerah yang diarsir. Kemudian sama ya, lebih 0 tidak termasuk. Demikian juga ini. Nah, maka akan diperoleh apa? Akan diperoleh DHP. DHP-nya dari mana? Nah, inilah DHP. Ya. Daerah DHP. Ini DHP-nya. Karena apa? Karena titik 0 nggak termasuk. Jadi semuanya harus ke atas ya, menghindari 0. Nah, yang garis ini x plus 3y lebih dari 13 lebih ke atas ya. Lebih ke atas lagi, ini lebih ke atas lagi, ini lebih ke atas lagi, otomatis daerahnya adalah ini. Ya. Jadi daerah HP bidang A, B, C ya. A, B, C. Nah, A, B, C ini titiknya di mana saja? Nah, titik A adalah 0,27, titik C adalah 13,0. Sedangkan titik B kita bisa mencari dari eliminasi pertidaksamaan berikut ya. Eliminasi dengan cara apa? Meniadakan salah satu variabel sehingga kita bisa menghitung variabel yang lain. Oke? Diketemukan bahwa x-nya 4 dan y-nya 3. Jadi titik B adalah 4,3. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan nilai minimum dari fungsi objektif fxy 8500x ditambah 4000y dengan titik A, B, C seperti yang sudah saya ulas tadi ya, bahwa A itu adalah 0,27, B 4,3 dan C 13,0. Kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 27 ya. Kita substitusikan dari persamaan ini fungsi objektif dihasilkan 108.000, X-nya 4,3, X-nya 4, Y-nya 3, hasilnya 46.000 dan C-nya 13,0 ya, dengan hasil 110.500. Nah, dari sini terbukti bahwa nilai minimum adalah ada di titik B ya, dengan koordinat 4,3 dan hasilnya adalah 46.000.
ya, untuk mencari uang yang harus dibayarkan seminimal mungkin setiap minggunya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sajikan, apa yang saya ulas pagi ini bisa membuat kalian lebih paham lagi, supaya bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.